Oke, selamat malam rekan mahasiswa, salam sejahtera selalu dimanapun Anda berada ya. Saya Ibu Santi, yang dalam hal ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah gambar teknik. Ya, jadi ke depan selama 16 pertemuan ya kita akan bersama-sama diskusi bareng, belajar bareng terkait dengan gambar teknik ya. Dan seperti biasanya di awal perkuliahan ini ya, saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar gambar teknik supaya untuk mengawali kegiatan perkuliahan Anda memiliki pemahaman ya, kita pemahaman terkait dengan gambar teknik. Nah, kemudian di pertengahan semester akan ada ujian tengah semester UTS ya, dan di akhir semesteran itu ada ujian akhir semesteran ya. Tugasnya nanti apa? Kurang lebih nanti akan saya berikan kisi-kisinya jelang UTS ataupun UAS ya. Dan kemudian mohon untuk rekan mahasiswa yang berhalangan hadir ataupun sedang ada kegiatan ya, sehingga Anda terkendala untuk hadir di perkuliahan, Anda bisa tetap melakukan absen ya dengan cara mengisi presensi kehadiran di si akad ya. Anda perhatikan, jadi ada kriteria kurang lebih 75% kehadiran supaya Anda bisa ikut ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ya. Jadi jangan sampai Anda mengalami remedial ya di perkuliahan. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi dalam perkuliahan ini ya, kita akan lakukan secara Zoom ya ataupun streaming, dan kemudian di akhir perkuliahan akan saya bagikan link YouTube-nya ya. Jadi melalui Zoom ini nanti akan saya record ya. Kemudian saya konversikan dulu ke video, baru setelah itu saya upload. Jadi mohon bersabar ya untuk Anda bisa melakukan presensi setelah saya uploadkan video, recording video Zoom ya ke si akad, sehingga Anda bisa mendapatkan link Zoom-nya, link YouTube-nya ya gitu. Nah, kita mulai saja untuk pengantar gambar teknik ya, mengingat waktu sudah larut ya. Nah, konten-konten yang ada di pengantar gambar teknik ya, itu meliputi satu, dasar-dasar gambar teknik, kemudian jenis-jenis gambar teknik, alat dan bahan yang digunakan dalam gambar teknik ya, kemudian teknik dan metode gambar, serta standar dan simbol dalam gambar teknik ya. Jadi pembahasan kita malam ini ada 5 topik ya terkait dengan gambar teknik. Namun demikian ya, sebenarnya gambar teknik tidak hanya dikerjakan ya atau melulu dipakai oleh orang-orang desainer atau seorang arsitek ya, dan ini adalah Anda sebagai orang grafis ya. Namun sebenarnya gambar teknik itu ada juga di bidang lain ya, di bidang industri, di bidang elektronika ya, di bidang listrik ya dan sebagainya. Jadi tidak hanya melulu kita bicara tentang gambar teknik untuk orang arsitek atau seorang desainer bangunan. Kita bicara dulu terkait yang pertama ya, gambar teknik dasar-dasarnya ya. Dan nanti kita setelah itu akan lanjut ya di pertemuan berikutnya itu materi-materi nanti mengarah ke desain rumah tinggal ya. Kenapa saya pilihkan rumah tinggal ya? Karena setidaknya Anda bisa lebih memahami, lebih menghayati ya, karena di setiap harinya kita tinggal di rumah kita masing-masing ya.
Jadi di rumah kita itu ada dari depan ya, teras, ada pekarangan, ada carport, ada garasi, kemudian ada ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, dapur, ya, mungkin ada taman di belakang, ya, maupun ruang servis lainnya seperti ruang cuci, ruang jemur, ruang setrika, gitu ya. Nah, namun demikian nanti beberapa teori akan saya berikan ya di pertemuan berikutnya terkait dengan gambar teknik ya. Kita bicara dulu untuk dasar-dasar gambar teknik. Kita bicara terkait yang pertama adalah definisi gambar teknik ya. Saya perbesar dulu aja. Definisi gambar teknik merupakan ya representasi visual dari objek atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi teknis secara jelas dan akurat. Ya, jadi di situ ada eh, informasi-informasi ya terkait dengan pelaksanaan pembangunan fisik. Contoh kata dalam ini dalam rumah tinggal ya. Jadi di situ merupakan gambar ya, gambar kerja yang isinya itu informasi yang diperlukan untuk koordinasi antara pelaksana di lapangan ya, pelaksana di lapangan dengan para tukang, katakan seperti itu ya. Di situ ada klien masuk ya. Nah, tujuan gambar teknik yaitu memberikan panduan yang tepat dalam pembuatan, perakitan, dan pemeliharaan produk ataupun struktur. Nah, jenis-jenis gambar teknik itu sendiri terdapat berbagai jenis gambar teknik termasuk gambar kerja, gambar skematik, gambar detail, yang masing-masing memiliki fungsi dan format yang berbeda. Kita lanjut ya. Nah, sejarah gambar teknik ya. Jadi tidak tiba-tiba ada itu gambar teknik, tapi gambar teknik itu ada sejak zaman dahulu ya, yaitu digunakan oleh peradaban Mesir, Yunani, Romawi ya, bahkan terakhir itu ya India dan Cina ya untuk merancang bangunan serta alat. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya melalui abad itu, seiring dengan berjalannya waktu, gambar teknik berkembang dengan penemuan alat dan teknik baru, termasuk penggunaan pensil dan kertas ya, terutama di zaman atau di abad ini negara Cina ya. Di situ ditemukan bahan kertas untuk menggambar. Jadi biasanya mungkin digambar di dinding, di pilar ya, di batu-batu begitu kan. Nah, ini atau di daun begitu ya, karena belum ada kertas ya. Nah, di seiring berjalannya waktu ya, akhirnya bangsa atau negara India Cina ya menemukan kertas, media kertas untuk menggambar. Namun demikian perkembangan sekarang ini terkini ini di era digital ya. Gambar teknik banyak dibuat menggunakan perangkat lunak CAD atau AutoCAD ya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam desain. Karena dalam CAD itu begitu kita salah memasukkan angka ya, maka bangunan akan terkendala dalam pelaksanaan menggambarnya atau mendesainnya. Ya, karena ada skala di situ. Contoh kata untuk rumah tinggal, misalkan skala 1:100, yang artinya apa? 1 meter, ditulisnya itu 1 senti. Ya. Nah, 1 senti ini boleh dikatakan 1 senti itu mewakili 1 meter. Itu 1:100 ya. Belum lagi 1:50, 1:10, 1:5 ya. Kalau yang semakin kecil atau 1:5, 10 itu lebih kecil mati ya angkanya. Tapi gambarnya itu lebih detail ya, digunakan di gambar detail ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, tujuan dan manfaat gambar teknik yaitu yang pertama meningkatkan komunikasi, yaitu sarana atau alat untuk berkomunikasi ya yang efektif antara insinyur, arsitek, pekerja lapangan yang memastikan semua pihak itu memahami spesifikasi dan instruksi dengan jelas. Jadi melalui gambar ya. Nah, kita panduannya ini tadi seperti di gambar ya, yang kertas digulung-gulung, bergulung-gulung itu kan. Nah, kita eh, melaksanakan pekerjaan di lapangan itu dengan menjadikan gambar kerja itu tadi sebagai acuan kerja, ya. Jadi misalkan ada suatu zona, di situ sudah didesain ya, direncanakan, katakan rumah tinggal tipe 36 ya, ada teras, carport, ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ruang tidur ada 2 kamar ya, kemudian dapur dan taman di belakang ya, atau katakan tanah kosong di belakang. Nah, itulah yang
jadikan acuan ya melalui gambar tersebut untuk dilaksanakan di lapangan seperti itu. Jadi jangan sampai antara gambar dengan pelaksanaan itu beda gitu. Pasti nanti akan dicek lagi ya untuk ke kepatutannya ya, dan berarti apakah sesuai atau tidak. Dan kemudian yang kedua, memfasilitasi proses produksi, yaitu dengan menyediakan panduan visual yang detail, gambar teknik membantu dalam proses produksi perakitan. Ya, contoh kata kalau perakitan mobil begitu ya di suatu dealer ya atau di bengkel ya, bengkel elektronik begitu ya, misalkan ya untuk perakitan misalkan katakan televisi, radio, ya handphone dan sebagainya. Dan pemilihan produk untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Jadi semua itu tertuang dalam gambar teknik tersebut. Ya. Kemudian standarisasi dan dokumentasi bahwa gambar teknik itu berperan dalam standarisasi proses dan produk serta berfungsi untuk dokumentasi yang penting untuk referensi di masa depan dalam pengembangan dan perbaikan. Nah, suatu saat ya si owner rumah yang kita desainkan itu tadi ya, suatu saat dia akan merenovasi katakan ya, tadinya mungkin kamarnya hanya 2 begitu ya, kemudian dia berkeinginan untuk menambah ya, mengembangkan rumah tersebut menjadi 2 lantai ya. Nah, dari gambar teknik itu tadi atau gambar kerja itu tadi kita bisa melihat seperti apa sih dulu perencanaan awalnya melalui gambar tersebut ya, di mana letak kolom-kolomnya, di mana letak septic tanknya, di mana letak pondasi-pondasi yang nantinya akan kita teruskan menjadi 2 lantai, katakan seperti itu. Ya, jadi eh, melalui gambar teknik itu juga ya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, katakan jika ada subsidi air yang macet misalkan di sebelah mana begitu. Jadi kita bisa merunut aliran subsidi air tersebut dari PAM misalkan ya, dari apa, dari tandon, dari PAM terus disubsidikan ke seluruh rumah gitu ya, didistribusikan begitu maksudnya. Nah, itu kita bisa melihat ya apakah ada kendala atau apakah ada masalah selama proses distribusi air menuju ke dalam rumah. Nah, kita bicara tentang jenis-jenis gambar teknik ya sekarang. Yang pertama, nah kita bicara dulu, kita sudah mulai masuk ya ke substansi perkuliahan hari ini, yaitu definisi gambar arsitektur adalah representasi visual dari desain bangunan yang mencakup elemen-elemen struktural, estetika, dan fungsional untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proyek. Kemudian yang kedua, komponen utamanya biasanya terdiri dari denah. Ya, yang pertama kali ada gambar di gambar teknik itu ya untuk arsitektur, ada gambar denah, tampak, gambar potongan, gambar detail yang menunjukkan fungsi, dimensi, material, dan hubungan antar ruang. Kemudian peran dalam proyek konstruksi, gambar arsitektur berfungsi sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi termasuk arsiteknya, insinyurnya, baik kontraktor yang untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan desain. Jadi memang semuanya itu bekerja dengan acuan utamanya itu adalah melalui gambar kerja itu tadi. Di bidang lain ya, contoh kata di teknik mesin, gambar mesin ya, seperti yang ada di gambar monitor ya, di layar monitor Anda itu. Gambar mesin adalah representasi visual dari komponen dan sistem yang mekanis yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsi, ukuran, dan spesifikasi teknik dari mesin ya. Nah, komponen dalam gambar mesin biasanya mencakup elemen-elemen seperti denah, tampak, potongan, dan detail yang menunjukkan dimensi serta material yang digunakan dalam pembuatan mesin. Cuma ini beda ya. Tadi yang saya bicarakan tuh berupa bangunan, dan sekarang mesin ya. Nah, pentingnya gambar mesin dalam industri, peran pentingnya yaitu dalam proses desain dan produksi memberikan panduan yang jelas bagi insinyur ataupun teknisinya untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam pembuatan mesin. Ya kan ada acuannya ya, letak murbautnya, di mana letak mengelasnya, di mana letak onderdil atau spare part yang pentingnya terkait dengan susunan ini rangkaian itu ya mesinnya, jadi supaya tidak salah ya. Lengkap dengan notasi ataupun ukuran di situ. Ya, sudah lengkap dengan ukuran-ukurannya. Jadi supaya tidak salah ukur. Lanjut ya, gambar elektrik ya untuk jurusan teknik elektronika mungkin ya. Definisi gambar elektrik
merupakan representasi visual dari sistem kelistrikan yang menunjukkan hubungan antar komponen sirkuit dan aliran listrik dalam suatu instalasi. Ya, di mana komponennya itu mencakup simbol-simbol standar untuk komponen seperti saklar, resistor, kemudian sumber daya, serta garis yang menunjukkan koneksi antar elemen. Dan pentingnya di sini, gambar elektrik berfungsi sebagai panduan penting dalam perencanaan instalasi dan pemeliharaan sistem kelistrikan, ya, dan untuk memastikan keselamatan serta efisiensi operasional. Yani sebegitu pentingnya ya gambar teknik itu. Nah, sekarang pertanyaannya, alat dan bahan apa yang bisa kita pakai ya, baik yang manual ataupun yang digital ya. Kok manual, Bu? Ya, walaupun kita hidup di zaman digital ya, namun demikian manual itu tetap diperlukan ya. Jangan sampai kita sebagai orang grafis ya, mungkin tulisannya malah kurang bagus begitu karena terbiasa mainnya digital ya. Jadi antara digital dan manual itu harus balance ya. Jenis-jenis alat gambar terdapat berbagai jenis alat gambar yang digunakan dalam gambar teknik seperti pensil penggaris jangka dan alat gambar digital yang membantu dalam menciptakan gambar yang akurat. Nah, fungsinya di sini setiap alat memiliki fungsi spesifik, misalkan pensil digunakan untuk menggambar garis, penggaris untuk membuat garis lurus dan jangka untuk menggambar lingkaran ataupun busur. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kalau terkait dengan alat gambar ya itu perlu kehati-hatian dalam menyimpannya ya karena dari pengalaman ya kalau kita sekali saja penggaris kita jatuh ya itu terus kemudian ada cuil sedikit ya tapi itu bisa mengganggu dalam proses penggambaran. Kemudian perkembangan teknologi alat gambar. Seiring dengan kemajuan teknologi ya, alat gambar ini mencakup perangkat lunak AutoCAD yang memungkinkan desainer untuk membuat gambar teknik dengan lebih efisiensi dan presisi, tidak meleset ya. Begitu meleset, gambar itu tidak terbaca sebenarnya. Ya, harus tepat. Nah, bahan-bahan gambar. Kita butuh apa nih untuk material menggambar? Yang jelas itu adalah kertas, karton, dan media digital yang digunakan untuk menciptakan gambar teknik dengan kualitas tinggi. Kualitas bahan gambar, ya pilihan gambar yang tepat, ya sangat penting untuk memastikan ketahanan dan kejelasan gambar sehingga mempengaruhi hasil akhir dari desain teknik. Kemudian inovasi dalam bahan gambar. Ini tersedia bahan gambar baru seperti kertas daur ulang dan media digital yang ramah lingkungan mendukung praktek kelanjutan dalam desain. Ya, semuanya lebih dimudahkan ya melalui tadi ya dengan teknologi digital gambar. Nah, apa softwarenya di sini? Software gambar teknik adalah aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu dalam pembuatan, pengeditan, dan analisis gambar dengan teknik disertai akurasinya tinggi. Ya. Kemudian fitur utama software, Anda bisa menggunakan gambar otomatis, pemodelian 3D, dan kemampuan konversi yang memudahkan tim dalam bekerja secara bersamaan. Nah, keuntungannya apa? Pasti satu, efektif masalah waktu. Ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memungkinkan desainer untuk menghasilkan gambar yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan jika kita menggunakan secara manual. Ya. Karena begitu kita salah, tinggal diedit. Begitu ya. Karena dengan file-file yang disimpan tinggal dibuka kemudian kita edit bagian mana yang perlu revisi beda dengan kalau kita gambar manual apalagi kalau zaman kuliah ya begitu salah kita gambar lagi satu lembar lagi salah lagi pas waktu bimbingannya ganti gambar satu lembar lagi begitu sampai dengan gambar itu perfect ya sempurna tapi dengan digital ya AutoCAD dalam hal ini kita bisa mengedit dengan cepat ya kita bisa perbanyak dengan cepat gitu ya terus dimodifikasi dengan mudahnya melalui AutoCAD itu tadi AutoCAD atau SketchUp bisa ya Anda kerja Anda pakai itu. Kemudian berikutnya teknik dan metode gambar. Teknik penggambar manual yang pertama adalah proses manual ya pembuatan gambar teknik yang menggunakan alat tradisional seperti pensil, penggaris, kertas tanpa bantuan perangkat komputer. Ya. Kemudian langkah-langkah dalam menggambar manual, yang pertama adalah persiapkan alat dulu, kemudian sketsa awal,
pengukuran yang akurat, serta pelaksanaan penyelesaian detail untuk menghasilkan gambar yang jelas dan informatif. Keuntungan menggunakan teknik manual, meskipun teknologi modern semakin berkembang, teknik menggambar manual tetap penting untuk memahami dasar-dasar gambar teknik yang meningkatkan keterampilan tangan serta kreativitas seorang desainer. Kita bicara tentang teknik gambar digital ya. Nah, definisinya dalam hal ini adalah merupakan proses pembuatan gambar teknik yang digunakan dengan menggunakan perangkat komputer yang memungkinkan desainer untuk menciptakan gambar dengan presisi yang tinggi dan efisiensi waktu. Ya, tidak perlu mengulang-ulang secara manual ya. Keunggulannya banyak sekali ya yang ditawarkan, seperti kemampuan untuk melakukan pengeditan dengan mudah, menyimpan file dalam format berbeda dan berbagi hasil kerja secara cepat dengan tim ya. Langsung dikirim via WA misalnya atau via email ya. Kalau kita menggambar secara manual ya mungkin dikirim melalui paket ya, jadi bisa berhari-hari sampai ke tujuan. Nah, dengan perangkat lunak populer ya seperti AutoCAD, SketchUp dan Adobe Illustrator ya, itu Anda bisa kuasai masing-masing ya sebagai orang grafis ya, di mana masing-masing fitur unik mendukung berbagai jenis desain teknik. Nah, dari tiga ini mungkin Anda menguasai salah satunya ya, itu sudah bagus. Tinggal dikembangkan saja untuk Anda menguasai seluruh software grafis ya. Nah, dalam menggambar ada metode proyeksi atau metode penggambaran ya dalam gambar teknik. Yang pertama definisi metode proyeksi ya, apa itu? Metode proyeksi merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan objek 3 dimensi ke dalam 2 dimensi yang memungkinkan visualisasi yang jelas dari bentuk dan ukuran objek. Kemudian jenis-jenisnya apa saja yang nanti akan kita pelajari, yaitu proyeksi ortogonal, proyeksi isometrik, dan proyeksi perspektif ya, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda dalam gambar teknik. Nah, pentingnya pemilihan metode proyeksi ya, pemilihan metode proyeksi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi teknis disampaikan dengan akurat dan efektif yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi desain. Ya, jadi gambar proyeksi ini ya itu bisa memudahkan klien untuk memahami gambar ya, karena kan terkadang klien itu bukan orang grafis ya, berarti orang sipil pada umumnya ya, dan klien tersebut paling tidak itu harus bisa membayangkan ya bagaimana nanti bangunan yang direncanakan itu jadi secara fisik. Nah, dalam gambar teknik ya itu merupakan gambar-gambar yang isinya itu simbol ya, tidak ada tulisan. Nah, misalkan bangunan ini menggunakan gambar menggunakan pondasi batu belah atau pondasi footplat, nah begitu ya ditulis, tapi melalui gambar. Jadi banyak simbol-simbol nantinya yang ada di gambar kerja tersebut ya, bukan merupakan uraian teori ya, atau uraian kalimat per kalimat, tapi lebih ke simbol ya. Jadi melalui simbol kita tahu, misalkan ya di teras itu menggunakan bahan material paving untuk penutup terasnya ya, nanti ada simbol-simbol paving begitu, bukan lagi ditulis paving begitu, tapi langsung melalui simbol, jadi semua orang itu paham ya bahwa teras tersebut menggunakan penutup paving, penutup lantainya dari paving dan sebagainya ya. Nah, simbol-simbol ini ya nanti akan gunakan dalam pekerjaan ya di lapangan begitu ya, dan semuanya itu sepakat melalui gambar apa ini, melalui simbol-simbol tadi ya, baik insinyurnya, kliennya, kontraktornya ya mengacu ke gambar kerja tersebut ya. Nah, standar gambar teknik ada 3. Definisi standar gambar teknik ya, itu merupakan pedoman gambar teknik yang ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam pembuatan gambar teknik mencakup simbol, notasi, dan format yang digunakan ya. Dan pentingnya standarisasi, bahwa standarisasi dalam gambar teknik sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai disiplin ilmu dan memastikan bahwa semua pihak memahami informasi yang disampaikan dengan cara yang sama. Ya. Nah, contoh standar internasionalnya
terkait dengan standar gambar teknik ya adalah ISO atau International Organization for Standardization dan ANSI atau American National Standard Institute yang memberikan pedoman ya untuk berbagai jenis gambar teknik. Selamat datang yang barusan hadir ya, Mas Akbar Fadilah. Langsung menyelesaikan saja ya, dan nanti yang perlu saya sampaikan ya saya ulangi bahwa perkuliahan kita lakukan melalui Zoom ya di ruang 14 dan kemudian untuk link YouTube-nya nanti menunggu saya mengkonversikan recording perkuliahan melalui Zoom ini ya. Jadi harap bersabar untuk rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan melakukan presensi ya. Simbol-simbol umum dalam gambar teknik ya, yaitu representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan komponen, fungsi, dan hubungan antar elemen dalam satu desain. Nah, fungsi simbol dalam gambar teknik ini berfungsi untuk menyederhanakan komunikasi visual. Jadi tanpa banyak omong ya, melalui visual gambar itu tadi, pembaca dengan cepat bisa memahami informasi teknis tanpa perlu penjelasan verbal yang panjang. Jadi lewat gambar visual itu aja udah kelihatan. Oh ini artinya paving, oh ini artinya rumput, oh ini simbol ini artinya pohon, oh simbol ini artinya dinding, oh ini simbol ini berarti pintu dan jendela misalkan, ya seperti itu. Standarisasi simbol, penggunaan simbol yang distandarisasi sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam gambar teknik sehingga semua pihak dapat memahami gambar dengan cara yang sama. Ya. Jadi semuanya sepakat, mulai simbol-simbol tadi di gambar kerja itu tadi ya, hanya semua bisa berjalan dengan acuan gambar kerja tersebut. Terakhir, pentingnya standarisasi ya, yaitu konsistensi dalam komunikasi bahwa gambar teknik itu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memahami informasi yang disampaikan dengan cara yang sama ya, sepakat tanpa dalam arti tidak ada miskomunikasi lagi yang artinya apa? Resiko kesalahpahaman itu dapat diminimalkan. Kemudian efisiensi proses desain dengan adanya standar yang jelas, proses desain menjadi lebih efisien karena desainer dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Yang artinya waktunya itu lebih cepat, efektif ya sehingga cepat selesai begitu proyeknya. Terakhir, kualitas dan keandalan bahwa standarisasi membantu dalam menjaga kualitas serta keandalan gambar teknik sehingga produk akhir yang memenuhi spesifikasi dan standar dapat kita capai ya. Ya, jadi saya ulang ya kesimpulannya bahwa gambar teknik ini tidak hanya melulu orang grafis aja, tapi dari bidang yang lain ya, bidang industri, bidang listrik, bidang mesin ya, mereka menggunakan juga gambar teknik sebagai acuan kerja. Begitu ya, tinggal menyesuaikan aja bidangnya apa. Nah, ke depan kita akan melanjutkan ya materi-materi berikutnya terkait dengan gambar teknik selama 16 kali pertemuan dan ini sudah pertemuan pertama ya dan saya kembali lagi sampaikan ya di tengah pertemuan ya yaitu pertemuan 8 seperti biasa ada UTS maupun UAS ya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pertemuan malam ini. Setelah ini akan saya konversikan dulu untuk recordingnya ya menjadi video setelah baru saya upload ke YouTube. Kita ketemu lagi untuk kelanjutan materi berikutnya pertemuan 2 dan seterusnya ya dengan pastinya dengan materi yang berbeda dan hal ini Anda bisa menyesuaikan saja ya materi juga saya lampirkan di dalam si akad ya. Saya stop share dulu. Mungkin itu dari penjelasan saya terkait pertemuan pertama ya gambar teknik pengantar gambar teknik. Terima kasih yang sudah hadir. Mungkin yang lainnya bisa menyesuaikan ya ditunggu saja recording ininya ya videonya atau nanti link YouTube akan saya share di grup itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf jika salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.